Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Paidi dengan temannya yang berkeinginan untuk membuat lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dan secangkir kopi beserta kopi Jisamsu yang selalu menemani Wali Paidi dalam kesehariannya. Wali Paidi duduk di teras depan menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil. Biasanya kalau Wali Paidi lagi ngopi di Raden Wijaya, dia pesan kopi klasik yang gelas agak gede. Di Lodge Botoran ini dia lupa minta gelas yang agak gede ketika pesan tadi. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lodge Coffee. Batinnya berkata, semoga Lodge Coffee ini ada di tiap kota seluruh Jawa. Lodge Coffee ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat manusia. Tak lama kemudian, teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paidi bertanya kepadanya, dibilangin apa saja apa Mas Kiai? Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, jawab teman Wali Paidi. Disuruh langsung praktek. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Wali Paidi. Iya Kang, kata temannya Wali Paidi. Memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain, jelas Wali Paidi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau, kata teman Wali Paidi. Apa itu? Tanya Wali Paidi. Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang selalu pekerjaan setiap harinya mancing dan mancing, jelas temannya. Hahaha. Wali Paidi tertawa. Kita akan tahu Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing, jelas teman Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam, lalu dia bercerita. Dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang mancing? Tanya si santri. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika mancing. Bukan begitu, Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Dan biasanya orang yang mancing itu mempunyai jiwa yang tenang, jawab Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paidi, temannya ini bertanya kepada Wali Paidi, terus tentang dawuh Mas Kiai tentang mancing ini gimana? Mas Kiai benar, sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai, jelas Wali Paidi. Maksudnya Kang? Tanya teman Wali Paidi. Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang, jelas Wali Paidi. Wali Paidi diam, suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paidi berkata kembali, Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridhoku. Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku, para aulia. Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhannya, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena enggak kerasan tinggal di rumah karena diomeli sang istri, jelas Wali Paidi.
Teman Wali Paidi ini mengangguk-ngangguk kepalanya. Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan, kata teman Wali Paidi. Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah temannya lagi. Tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat berziarah, kata Wali Paidi. Wali Paidi dan temannya lalu tertawa-tawa. Di dalam perjalanan tiada henti Wali Paidi berdoa membaca sholawat yang ditujukan kepada semua orang yang ditemuinya di dalam perjalanan. Hari itu Wali Paidi menuju ke rumah Mas Kiai karena beberapa hari yang lalu Wali Paidi dipanggil untuk membicarakan arah perjuangan yang Mas Kiai perintahkan kepadanya. Selama ini Wali Paidi lebih mengutamakan untuk membimbing anak-anak nakal yang tidak tahu arah dan sudah dikucilkan di masyarakat. Wali Paidi lebih senang merawat mereka karena mereka ini kalau diarahkan tidak pernah membantah dan manutnya itu saklek tanpa dipikir panjang, pasrah bongkoan. Beda dengan para santri yang selama ini juga dibimbing oleh Wali Paidi. Mereka lebih sering protes dan merasa dirinya sudah mengerti. Kadang Wali Paidi jadi gregetan menghadapi para santri tersebut. Wali Paidi masih ingat dengan ucapan Mas Kiai yang mengistilahkan para anak-anak nakal ini dengan sebutan semak belukar. Di Wali Paidi, semak belukar kalau yang merawat itu seorang gembala, maka akan jadi makanan ternak semua. Tapi kalau yang merawat itu seorang tabib, maka semak belukar itu bisa menjadi obat. Sejak itu Wali Paidi mulai memperhatikan anak-anak nakal yang kehilangan arah tersebut. Wali Paidi berjuang mengorbankan waktu bahkan uang demi untuk menemani mereka. Sesampai di rumah Mas Kiai, Wali Paidi langsung disuruh masuk ke kamar Mas Kiai dan setelah menyeruput kopi, Mas Kiai bertanya kepada Wali Paidi, "Bagaimana pendapatmu tentang yayasan-yayasan yang aku bentuk selama ini?" Wali Paidi menjawab dengan terus terang, 80% mubazir Mas. Sedang mubazir itu senjatanya setan Mas. Hehehe. Orang-orang yang Mas Kiai percaya selama ini banyak yang tidak paham dan keliru memahami apa yang Mas Kiai perintahkan. Mereka merasa sudah mengerti dan merasa bangga dengan amanah yang Mas Kiai berikan. Benar apa yang kamu ucapkan? Kalau memang kamu berpendapat seperti itu, kamu harus ikut bertanggung jawab untuk membantu membetulkan yayasan yang aku bentuk selama ini, supaya berjalan di rel yang benar dan lurus, jawab Mas Kiai. Inggih Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Mas Kiai tersenyum melihat Wali Paidi yang agak keberatan dengan tugas yang ia berikan. Mas Kiai tahu kalau beban Wali Paidi sekarang menjadi semakin berat karena mengarahkan santri yang ahli ilmu itu lebih sulit daripada mengarahkan para anak-anak nakal atau santri yang bodoh. Melihat hal tersebut, Mas Kiai menjelaskan kepada Wali Paidi, walau bagaimanapun, orang yang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak punya ilmu. Mereka ini bagaikan pohon, dan yang namanya pohon itu tidak mudah untuk tumbuh dan jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Beda dengan semak belukar. Dimanapun dan kapanpun semak belukar ini bisa tumbuh
dan jumlahnya semakin hari semakin banyak. Wali Paidi tersenyum sendiri. Mas Kiai tahu dengan apa yang dilakukan dan yang dijalankan olehnya selama ini. Inggih Mas, akan saya jalankan perintah Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Pohon-pohon yang sukar untuk diatur kamu sisihkan dulu. Carilah pohon-pohon yang mudah dan mau untuk diatur dan diarahkan. Kalau pohon yang bagus ini sudah tertata dengan rapi, maka kamu tata lagi pohon-pohon yang ruwet itu. Kalau mereka tetap tidak mau, tinggalkan saja mereka. Jelas Mas Kiai. Terus pohon yang ruwet itu buat apa Mas Kiai? Tanya Wali Paidi. Jadikan kayu bakar saja, jawab Mas Kiai. Hahaha, Wali Paidi tertawa. Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, yakni rokok Jisamsu, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwak, dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam, tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada orang memanggil, baru dia berhenti. Kalau nggak ada yang beli, dia berjalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu aku kecil, penjual kacang ini sudah jualan. Dan sampai sekarang wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah. Sama persis seperti yang dilihat Wali Paidi sewaktu kecil. Wali Paidi membatin. Wali Paidi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godog tersebut. Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung. Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat, hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpi tersebut Wali Paidi bertemu dengan gurunya, seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya guru Wali Paidi berkata kepadanya, "Nak, wali-wali Allah ada sebagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran mengurus, tapi langsung menjalankan tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang godog yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur, tersembunyi. Jangankan aku, rajanya wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maupun Syekh Abu Hasan Asyadili pun tidak akan tahu kalau mereka ini adalah wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu." Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya. Subhanallah, ucap Wali Paidi. Besoknya Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin. Orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Amin ini setelah beliau sudah meninggal. Menurut orang di kampungnya, Pak Min ini orang yang tidak banyak ngomong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian membetulkan pagar sekolah SD yang roboh di kampungnya.
Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Amin ini sendirian membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau memaving sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang kampung banyak yang menasihati Pak Amin supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang akan membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah. Tapi Pak Min tidak mau. Beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini, Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak. Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan di tengah areal persawahan ada sebuah surau langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min ini. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi. Kalau sebelum Pak Min meninggal, dia sempat bertanya kepada Pak Min, mengapa beliau susah payah membangun langgar atau musola. Sedang beliau ini miskin. Biarkan orang-orang kaya saja yang membangun langgar atau musola, karena itu memang sudah kewajibannya. Beliau Pak Min menjawab, Nabi Nuh pernah mendatangiku. Beliau, Nabi Nuh, menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk membangun musola kecil. Musola itu perwujudan dari perahu Nabi Nuh alaihi salam. Wali Paidi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. Terima kasih, pamitan ya lirik. Dengan ditemani kopi dan rokok jisamsunya, Wali Paidi duduk di teras musola rumahnya. Pagi itu, Wali Paidi teringat dengan aktivitas salah satu putra kiai yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Gus ini sangat low profile. Pakaiannya sederhana dan itu saja nggak pernah ganti. Kaos oblong, lusuh, dan celana training. Bukan karena nggak pernah ganti, tapi pakaiannya yang bagus-bagus sering diberikan kepada orang lain. Sampai adik-adiknya jengkel, khususnya adik perempuannya. Gus Abu Baradewa ini wajahnya biasa, tapi sorot matanya ini sangat teduh dan terkesan sayu. Banyak putri-putri kiai yang jatuh hati padanya. Wali Paidi tersenyum sendiri ketika teringat peristiwa lucu Gus Abu Baradewa ini, ketika Gus Abu ini dapat undangan resepsi manten salah satu putri kiai besar yang juga pernah jatuh hati padanya. Adik-adik perempuan Gus Abu ini kalang kabut. Adik-adiknya ini khawatir nanti kalau kakaknya datang ke resepsi pernikahan dengan pakaian yang biasa dipakainya tiap hari tersebut. Sedang mereka kenal baik dan akrab dengan Ning yang punya hajat ini. Dan dengan inisiatif saudara-saudaranya yang lain, adik-adik perempuannya ini membeli kemeja yang bagus buat kakaknya. Kalau gak salah, warna kemejanya ini biru langit. Ketika memberikan kemeja kepada Gus Abu, adiknya ini mewanti-wanti supaya kakaknya memakai kemeja yang diberikannya. Acara resepsi akhirnya tiba. Adik Gus Abu ini datang duluan ikut rewah atau mbiodok di tempat acara. Hatinya ketar-ketir menunggu kakaknya datang. Ketika rombongan kakaknya datang, adiknya ini langsung berlari. Dilihatnya kakaknya duduk di depan dengan memakai kemeja yang dibelikannya. Adiknya ini jadi lega dan tersenyum tenang. Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat kakaknya ini turun dari mobil. Kakaknya ini tetap memakai celana training kebesarannya. Wah, aduh, ucap adik-adiknya tersebut. Wali Paidi menyedot rokoknya. Dia masih terkenang.
dengan Gus yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Setiap pagi Gus Abu baru ini berkeliling melihat gubuk para santri abahnya, mengecek siapa yang sudah kehabisan beras. Lalu Gus Abu Bara ini akan mengambilkan beras dari mendalam. Setelah memberi beras, Gus Abu ini berkeliling lagi melihat tanamannya, ada bunga, obat herbal, dan lain-lain. Dengan telaten, Gus Abu memeriksa satu demi satu. Setelah beres, Gus Abu ini pergi ke dalam membang mengambil jagung, memberi makan ayam dan puluhan burung dara. Para santri kadang gak tahu siapa yang ngasih beras, karena kebanyakan para santri tidurnya pagi sehabis duhaan. Mereka sendiri terlalu tawakal, jadi nggak sempat ngecek berasnya habis apa tidak. Hehehe. Setelah semuanya beres, Gus Abu ini pergi ke pasar di antar santri endalem dengan naik beca, mencari lauk pauk buat kepentingan para santri. Selama di atas beca, tidak henti-hentinya mendoakan orang yang ditemui dan dilewatinya. Sampai di pasar, Gus Abu Baradewa ini masih terus melanjutkan doanya. Setiap barang yang disentuhnya didoakannya. Kalau belanjaannya dirasa cukup, Gus Abu ini pulang dan mampir ke kios koran, membelikan koran buat adik-adiknya, tabloid, masak, dan fashion buat adik-adik perempuannya, tabloid olahraga, koran politik, dan ketatanegaraan buat adik-adik lelakinya. Tak lupa juga membeli bubuk kopi buat para tamu. Setiap hari dan setiap habis dari pasar, uangnya juga habis gak tersisa. Kalau nggak habis, Gus Baha ini nggak akan pulang. Sampai di rumah, Gus Abu ini istirahat sebentar dan mulai menemui tamu sampai malam, bahkan sampai malam hari. Tanpa disadari, Allah memberi pelajaran melalui Gus Abu ini buat siapa saja yang mau bertafakur dan bermata hati, betapa manusia itu harus berusaha rahmatan lil alamin, karena itu adalah salah satu tanda insan kamil. Sosoknya yang jenaka dan lemah lembut bukan berarti Gus Abu ini nggak sakti dan nggak berani, tapi Gus Abu ini sudah mulai masuk pada konsep cukuplah Allah bagiku, dan nggak ada perasaan was atau khawatir tentang Allah, dan nggak ada perasaan takut terhadap apapun kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Gus Abu ini membela temannya, dan karena hal tersebut Gus Abu ini harus berhadapan dengan 6 pendekar yang sudah kesawar masyhur akan kesaktiannya. Ketika berhadapan, Gus Abu ini hanya mengacungkan tangannya. Seketika itu 6 pendekar ini lumpuh, gak bisa bergerak. Wali Paidi menyedot rokoknya dan berucap, "Gusti derek kulo Sabu Baradewa, Al-Fatihah." Itulah kisah Wali Paidi.